selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di request. Yang pertama ada Bull, kedua IPPE, ketiga Toys, keempat Bola, kelima SMMT, keenam Agi, ketujuh PALM, kedelapan TNCA, dan terakhir Look. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bull yang ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 158. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi, tapi bisa jadi ini adalah crossing karena yang top 3 paling atas juga bukan broker retail, yang nampungnya itu broker II ya. Ya ini biasanya pakai untuk maintenance saham repo. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal untuk Bull ini kan saham repo dari dulu, tapi kemudian dia ada muncul tenggelam volumenya ya. Dan apakah ini bisa naik? Ya namanya saham repo itu tergantung ya maintenance. Kalau dia mau naikin ya naik, kalau dia mau turun. Jadi kalau saya biasa hindari, kecuali kalau Bapak Ibu mau main cepet aja. ODT, buy on support, profit 1-2% atau 3%, 4% jual ya bisa seperti itu. Memang kalau dilihat secara teknikal ya, kalau dia bisa breakout 170 tuh potensi rally. Ya lihat aja nanti pas dia breakout 170 di respon pasar bagus nggak? Kalau bagus ya bisa naik. Ya kalaupun mau beli buy on breakout ya yang penting punya trading plan ya. Kalau dia nggak jadi gagal lewat habis itu turun lagi ya udah exit dulu. Ini kan kita lihat ada pola descending triangle. Pergerakan saham itu kan bisa dilukis, apalagi ini saham-saham repo ya yang di maintain sama broker atau market makernya. Ya kondisi seperti ini Bapak Ibu nggak perlu juga gambar ini, tarik aja support resisten klasik. Supportnya itu ada di 150, resistannya 170 ya. Kalau kondisi seperti ini kan terlihat dia selalu mantul dari support, cuman kan brokernya ini sudah hitung-hitung tuh mana yang punya retail, mana yang punya broker ya. Kalau retailnya masuknya banyak juga di area support, bisa aja dituruninnya dulu ya. Itu susahnya kalau saham-saham repo seperti ini sudah dihitung-hitungin sama market makernya. Posisi bid over berapa, yang antri retail yang udah dilihat. Kalaupun beli buy on breakout terlihat banyak retail masuk. Ya kalau dia mau turunin dulu, diturunin dulu ya. Itu susahnya kalau trading di saham repo ya. Tapi mungkin saya juga kurang terlalu memahami. Mungkin yang sudah menguasai sejak lama ya bisa komen di kolom komentar bagaimana untuk pergerakan saham repo ya. Maka bisa diikuti. Setahu saya yang cukup bagus pergerakan saham repo itu adalah SSMS di sektor CPO. Nah itu stabil tuh walaupun repo tapi bagus pergerakannya, nggak seperti dimainkan yang seperti ini kan terlihat nih di tanggal 28 tuh transaksinya besar benar, tapi kalau dilihat transaksi di daily-nya nih ya, dan bid overnya juga tipis saja nih. Tapi nih lihat, ini crossing kalau dilihat ya. Jadi seperti itu. Untuk Bull trennya masih konsolidasi kalau secara teknikal ya. Kalau nggak lihat reponya ya dia lagi konsolidasi. Kalau idealnya ya belinya di bawah, di support aja, tinggal jebol support jual. Kalaupun nekat ya coba ngerasakan ya, coba aja. Coba tapi jangan beli di pertengahan. Jadi seperti itu. Untuk Bull langsung saja ke saham kedua. Ada IPPE yang ditutup menguat 2,7% ke harga 304. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy, walaupun di hari terakhir perdagangan ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di IPPE. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPPE ini seharusnya memang ada technical rebound karena area 300 itu area support yang dulu resisten neckline-nya. Di area ini pakai rectangle aja, nggak usah satu harga ya biar lebih kelihatan bagus. Nah ini punya area 290 sampai 280 itu ya, itu area supportnya ya, dan dia mantul. Dan apakah ini akan lanjut naik? Kalau dilihat ya ini dia mematahkan trend downtrend semenjak 8 April ya. Dia patahkan tapi membuat candle hammer terbalik. Ya ini kalau dilihat memang ada profit taking aja ya. MACD-nya mulai menyempit mengarah ke atas, bar chart di bawah makin tipis, volume meningkat. Ya tinggal hitung seperti ini aja risk rewardnya ya. Karena ini di area support kuatnya ya nekat cut loss. Pokoknya yang penting disiplin cut loss, jebol 280 exit aja. Cukup dalam ya, memang sekitar 9%. Kalau jebol 280 baru exit. Dan targetnya sesuai dengan risk rewardnya juga nih, karena IPPE itu potensi bisa konsolidasi range-nya
360 resisten, supportnya sekitaran 280 290 itu. Nah, area ini ya. Nah, risk rewardnya juga masuk nih, lebih besar rewardnya 1,5 kali. Nah, jadi seperti itu. Kalau nekat ya, kalau harusnya beli itu waktu kemarin, waktu dia di 290, 292, ya itu area belinya untuk IPPP. Kalau dilihat candle mingguannya, doji, volumenya biasa aja ya. Ya kalau mau bagus harus minggu depan hijau, minimal tutup di 320-an ya, biar ada pola morning star dan lanjut naik, dan bisa jadi 300 itu swing low untuk IPPP ya. Nih, menarik kah? Ya, ada peluang menarik lah untuk IPPP. Yang penting IPPP nggak turun dari 280. Seperti itu untuk IPPP. Langsung saja ke saham ketiga, ada Toys yang ditutup terkoreksi 4,54% ke harga 147. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Toys didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toys lagi penurunan ya, dan sekali ARB habis itu turun lagi, koreksi dalam, habis itu koreksi lagi ya. Berarti hampir 4 kali di ARB. Dengan kondisi seperti ini, ya harusnya ada teknika rebound di area 140-147 ini, harusnya itu jadi support untuk Toys bertahan. Kalau lanjut turun berarti dia akan melanjutkan downtrendnya. Jadi apakah bisa spec buy? Ya 140 sampai 147 tuh area beli. Kalau mau lebih bagus ya belinya di dekat-dekat 140 kalau dikasih koreksi. Potensi kalau saya lihat kemungkinan besar ada teknika rebound. Walaupun MACD-nya sudah memberikan sinyal kurang bagus, membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Walaupun koreksinya dengan volume kecil ya. Ya ada potensi untuk teknika rebound. Tapi rebound kuat enggaknya nggak ada yang tahu ya, tergantung market makernya. Kalau saya trading di Toys ya, buy on weakness, sudah profit jual aja, ngapain mikir berharap profit besar, yang penting portofolio bertumbuh ya, apalagi di saham-saham gorengan, gak usah cari profit tinggi, yang penting hitung risk rewardnya seimbang 1:1, siap cut loss kalau di luar skenario, udah beli aja, seperti itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi dengan volume kecil ya, minggu sebelumnya dia candle hijau ya, tetap menurut saya ada peluang untuk rebound minggu ini. Jadi seperti itu. Untuk Toys kalau dilihat candle bulanannya turun dalam juga ya, dengan volume besar. Ya kalaupun turun lebih dalam, tapi ada potensi tetap hari Senin atau Selasa itu teknika rebound. Kalau Seninnya turun dulu, Selasa rebound. Nah Rabu, Kamisnya nggak ada yang tahu ya. Pokoknya Senin atau Selasa itu ada potensi untuk Toys teknika rebound. Jadi seperti itu. Untuk Toys, langsung saja ke saham keempat, ada Bola yang ditutup menguat 0,52% ke harga 386. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bola diakumulasi. Langsung saja ke teknik. Cara teknikal, Bola selalu rejection ya, rejection 380. Berarti bisa dikonfirmasi kalau support kuatnya ada di 380 semenjak 12 April. Dan 2 kali membentuk candle hammer ataupun doji, ya kalaupun nekat beli, tinggal out aja kalau dia jebol 380. Udah, seperti itu aja. Kalau dilihat kondisi seperti ini dan potensi untuk dia teknika reboundnya, semoga mendukung dengan target kenaikan 400 terdekat, resisten pertengahannya, dan resisten selanjutnya ada di 420 dulu ya, nggak usah ke 420 aja dulu. Jadi kemungkinan Bola masih konsolidasi, kalau trennya masih downtrend, cuman sudah mulai konsolidasi ya. Kuncinya untuk Bola kalau memang dia mau perubahan tren atau reversal menjadi uptrend, ya harusnya nggak membuat low baru di bawah 380. Itu aja. Kalau dia membuat low baru di bawah 380, lanjut downtrend. Kalau dilihat candle mingguannya juga candle bearish engulfing ya. Setelah hijau merah lagi. Kondisi seperti ini kalau sampai jebol tuh 380 itu berpeluang untuk Bola ke 320 ya, menguji rounding bottomnya ini kalau dilihat dari candle mingguan. Kalau mau trading ODT targetnya 420 bisa aja. Cut loss kalau jebol 380. Cut lossnya juga nggak besar, paling mentok 3%. Udah out, target profitnya itu sekitar 3-5%. Nih, cut lossnya 3% aja. Target profit bahkan 7% ya. Lumayan nih. 410 aja 70% tuh. Risk rewardnya 1:2. Jadi menarik untuk Bola, risk rewardnya juga masuk 1:2.
rounding 2. Pokoknya ini area support, tinggal kalau dia turun di bawah itu jual aja, tutupan di bawah itu jual. Jadi seperti itu. Untuk bola langsung saja ke saham kelima, ada SMMT yang ditutup menguat 0,38% ke harga 1.300. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu masih net buy, walaupun di hari terakhir perdagangan ada net sell, tapi net sell-nya tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMMT masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SMMT ini ada candle doji, memang sudah kurang ideal ya belinya. Kalau belinya itu ya di area 1.200. Tapi kalaupun nekat beli, mending coba kalau dia breakout aja. Kalau dia breakout 1.330 sampai 1.350 itu baru buy on breakout, ya bisa juga. Atau kalau Bapak Ibu nekat beli di harga 1.300 karena itu area resisten juga. Ya, yang penting kalau dia kembali turun dan jebol 1.200, exit. Targetnya kemana? Ini cukup dalam tuh, 9% kalau tertarik. Dan target SMMT kalau dilihat ini 1.400 terdekat ya, itu yang akan diuji oleh SMMT. Jadi harga sekarang naiknya 100 poin ya, ini dia di area pertengahan untuk SMMT. Jadi seperti itu aja untuk SMMT. Menurut saya sih agak nanggung ya, tapi kalau nekat beli ya tergantung market, lihat respon market nanti hari Senin. Kalau bagus ya baru ikutan masuk. Jadi seperti itu untuk SMMT. Kalau dilihat candle mingguannya bagus, candle hijau menutup penuh candle hari sebelumnya setelah minggu sebelumnya itu koreksi dan membuat doji. Candle bulanannya udah 5 bulan candle hijau terus ya. Jadi ya tetap masih ada peluang, targetnya 1.400 diuji oleh SMMT minggu depan. Jadi seperti itu untuk SMMT. Langsung saja ke saham ke-6, ada AGII yang ditutup terkoreksi 2,15% ke harga 2.270. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGII hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Tapi yang distribusi ini banyak broker retail ya, yang nampung malah broker asing, CSYU, JP, walaupun memang ada SC. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGII ini masih konsolidasi di range harga 2.200 support dan resistennya 2.400. Sekarang itu di area pertengahan. Memang ada resisten atau yang sekarang jadi support yang telah dijebolnya 2.300. Tapi lebih ideal kalau beli AG ini di bawah sekalian. Di 2.200 tinggal jual kalau dia tutup di bawah 2.200. Udah seperti itu aja ya. Karena ini terlihat dia lagi konsol dan juga dia udah all time high ya. Ya kalau mau nawar dulu aja Agi. Kalau dikasih di 2.200 itu menarik untuk buy. Kalau dilihat candle mingguannya doji. Ya kalau mau bagus memang minggu ini harus kembali hijau. Minimal tutup di 2.400. Bulanannya baru 1 bulan breakout ya, kalaupun koreksi bulan Mei, tapi tetap trennya sepertinya akan ke atas lagi lanjut karena baru aja breakout dari rounding bottomnya. Dan juga dia ini kan berhasil breakout ya, kalaupun ada swing low-nya nggak jauh lah ya, paling mentok itu 2000 udah. Tapi saya biasanya exit dulu kalau jebol 2200, terlalu dalam kalau sampai menunggu ke 2000. Jadi seperti itu. Untuk AGI menarik diperhatikan, ada peluang untuk tetap ya uji 2400, tapi mungkin hari Senin koreksi dulu. Pokoknya pergerakan AGI itu masih konsolidasi. Jangan sampai jebol lagi 2200. Kalau jebol siap-siap bisa membuat swing low-nya ke 2000. Seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham ke-7. Ada PALM yang ditutup menguat 1,1% ke harga 910. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PALM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, PALM ini sudah di area support juga area demand ini waktu itu yang saya gambar ya. Jadi kondisi seperti ini ya PLM harus rebound minggu depan. Kalau dilihat candle mingguannya doji ya. Nah itu harusnya itu sinyal bagus. Dan candle bulanannya juga rebound baru breakout dari resisten 870. Nah ini menarik nih harusnya. Ya kalaupun nekat beli out aja kalau dia jebol 900. Cut loss-nya sekalian konfirmasi aja di bawah. Nih sekitar 7% ya. Pokoknya di bawah 850 jual. Kalau Bapak Ibu jual di area di sini bisa nggak? Ya boleh juga. Kalau mau jual di bawah 875 juga boleh. Atur aja bagaimana strategi. Tapi kalau mau konfirmasi lebih dalam tapi resikonya lebih besar cut loss-nya di bawah 850, kalau jebol itu ya jual bisa juga ya. Targetnya kemana untuk PLM? PLM paling mentok
coba uji 1000 nih dulu kalau bisa rebound minggu depan. Jadi seperti itu. Untuk PLLM kalau ternyata dia rebound minggu depan dan berhasil breakout tuh resisten kuatnya di 1000, ya ini jadi swing low-nya dan lanjut lagi uptrend ke atas. Jadi seperti itu. Untuk PLM langsung saja ke saham 8, ada TNCA yang ditutup menguat 3,57% ke harga 870. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya TNCA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TNCA ini saham kembali downtrend dan sudah membentuk lower high. Nih ya, memang ada indikasi bisa cup and handle ya, kuncinya 1000. Kalau dia breakout targetnya ke 1200. Tapi kan ini dia udah bergerak di bawah EMA 200-nya, EMA 20 juga sudah hampir dead cross EMA 60, EMA 200. Jadi sangat rawan, sebaiknya di tektokin aja. Kalau bisa beli buy on support, buy on weakness. Kalau dia rebound 3-5% jual. Harga sekarang bisa beli nggak? Ini kalau mau terlalu dalam ya nih. Udah supportnya itu ada di 800. Ini dia tuh berhasil breakout sebenarnya. Nih, kuncinya jangan jebol 800 dari harga sekarang sudah cukup dalam sih. Memang risk rewardnya bisa seperti ini ya. Yang penting atur bagaimana money management aja. Cut loss-nya cukup dalam 11%, target profit 16% ya. Kalau dihitung risk reward-nya ya masih bagus. Cuman kan siap nggak cut loss 11% ya. Karena support TNCA itu ada di 800. Saya nggak mau nunggu sampai 700. Ini kan terlihat dia berhasil breakout 800, habis itu mantul dia dari 800 ya, harusnya dijaga. Kalau itu dijebolin berarti udah positif nggak kuat dan turun lebih dalam. Saya nggak mau pakai harapan. Kalau saya beli di area 870 sampai 840, 830, jebol 800 ya jual. Jadi seperti itu ya. TNCA terlihat dia juga naik dengan volume kecil ya. Mingguannya, bulanannya masih ada perlawanan, cuman udah 4 bulan koreksi dengan volume kecil. Ya kalau kondisi seperti ini bagusnya memang harus rebound. Kalau bisa tutup di atas 1000 itu bagus untuk TNCA ya. Kompim 1000 aja bagus. Dia mematahkan trend downtrendnya ini. Nah ya, kalau dia break 1000 aman tuh, ada peluang untuk mencoba kembali uptrend. Seperti itu untuk TNCA. Langsung saja ke saham terakhir, ada Look yang ditutup terkoreksi 1,76% ke harga 222. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Look didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Look kemana arahnya? Ya berpeluang dia ke 200 kalau dilihat secara teknikal ya. Tapi ya itu Look ini saham-saham kalau ada bandarnya aja baru gerak. Kalau bandarnya mampir ya bisa aja nggak sampai 200 ditarik langsung ya. Kalau saham seperti ini tunggu saat jam market aja. Kalau dia ada pergerakan, nah itu bisa ikutin peak. Kalau untuk di swing trade, disimpan, ya nggak ideal kalau menurut saya ya. Lebih baik nyimpan blue chip LQ45 walaupun pergerakan tipis, tapi lebih aman walaupun nggak tahu apa yang dibeli. Misalnya nggak pakai technical, cuman pakai feeling doang, nggak masalah. Cuman kalau saham-saham seperti ini sebaiknya hindari ya. Kalau bisa beli ya. Kalau dia lagi bagus, beli. Yang penting kalau udah profit jual aja. Kalau harus rugi ya targetkan ruginya berapa persen. Kalau profitnya 3%, ruginya 3%, ya udah disiplin. Kalau udah naik 3% jual, kalau rugi 3% jual juga. Itu aja kalau mau saham seperti ini ya. Karena ya itu, sahamnya akan gerak kalau ada yang goreng. Jadi seperti itu. Untuk luck cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping di tanggal 15 Mei 2022, minggu-minggu depan saya akan adakan kelas scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalp. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.